jika ada orang-orang berpendidikan, akademisi, pakar, ahli, menyampaikan pendapatnya di media. Tapi saya melihat pendapat itu bukanlah pendapat yang subjektif atau netral, tapi pendapat itu seperti pendapat yang keberpihakan. Pendapat itu lebih condong kepada satu sisi untuk menjatuhkan sisi yang lain. Maka seketika itu juga jari-jari ini mencari rekam jejak. Siapa mereka ini. Nah, begitu dicari satu demi satu terbuka. Hampir bisa dipastikan mereka ini adalah yang dulu sangat dekat dengan pemerintahan. Yang dulu sangat dekat dengan pemerintahan. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka atau dia yang merasa sudah berjasa dengan negara ini tapi tidak mendapat posisi di pemerintahan. Ada itu. Ya. Ketiga, ya. Mereka yang memang dari awal berusaha dekat dengan pemerintah, dengan penguasa supaya mendapatkan posisi. Nah, yang pertama, mereka yang dekat dengan pemerintahan, berjalannya pemerintahan, ada yang dipecat. Ada yang dipecat. Nah, begitu dipecat, suaranya sudah berbeda. Nah, yang kedua tadi, dia yang merasa bahwa dia berjasa dengan negara ini, ya, tetapi dia tidak dianggap sahabat, dia tidak diistimewakan, sehingga dia merasa, ya, telah dianggap tidak ada. Dengan begitu dia pun bersikap, ya, dia bersikap bukan memberikan hal yang baik lagi, tapi menjatuhkan pemerintahan dengan narasi-narasinya yang dalam tanda petik negatif. Dan yang ketiga adalah mereka yang mendekat dengan pemerintahan itu supaya mendapatkan posisi, tetapi ternyata tidak dapat apapun. Bukan karena pemerintah yang tidak mau memberikan, tapi tentunya banyak keterbatasan tempat atau jabatan yang mau dibagikan kepada mereka ini. Nah, ketika mereka tidak mendapatkan jabatan, mereka pun masuk barisan, ya, barisan sakit hati lah, ya kan? Jadi ada 3 kelompok. Yang pertama sudah di dalam, ya. Yang kedua merasa berjasa, dan yang ketiga, ya, mendukung untuk mendapatkan tempat. Tapi kan karena keterbatasan kursi, tidak semua bisa ditampung. Nah, dari sisi dari sisi pemerintah, penguasa, saya yakin penguasa ingin mengakomodir semuanya, tapi tidak tertampung. Ya, ketika mereka yang tidak terakomodir keinginannya, mereka mulai menyampaikan rasa sakit hati, mereka mulai menyampaikan kejelekan-kejelekan pemerintah, maka orang-orang ini akan sangat diperlukan bagi lawan politik pemerintah. Ya, nah, saya menilai bahwa mereka ini dipelihara untuk menjadi memberikan tanggapan, pandangan yang negatif terhadap pemerintah. Itu memang sudah bagian dari kehidupan seperti itu. Nasionalisme itu nomor 2. Yang pertama itu masalah kehormatan, masalah jabatan, ya, masalah keakuan, ya. Jadi ketika mereka merasa sudah memberikan dukungan kepada pemerintah, semestinya pemerintah menghargai itu.
Sekali lagi saya sampaikan, pemerintah tidak mempunyai cukup kursi, cukup tempat untuk menempatkan mereka ini semua. Bahkan yang sudah dikasih pun akhirnya dipecat juga. Yang sudah dikasih pun akhirnya dipecat juga. Yang belum dikasih sudah pergi duluan. Ya. Sampai hari ini kebencian itu belum selesai juga. Belum selesai juga. Malah makin bertambah. Karena si pemerintahan yang 2 periode itu masih bisa meneruskan kekuatannya, powernya, dengan dia mampu melirik pemimpin yang baru yang bisa melanjutkan pemerintahan dia. Makin geramlah mereka ini lagi, bahwa ternyata sekalipun pemerintah yang 2 periode sudah berakhir, mereka belum bisa menyentuh dia. Karena penguasa yang sekarang ini, dalam tanda petik, apapun ceritanya, dia punya hutang terhadap penguasa yang digantikannya. Ya, apalagi penguasa yang digantikannya ada kakinya satu di dalam yang menjadi wakil si penguasa yang sekarang. Makin panas hati mereka. Tetapi mereka tidak berani mengkritik si penguasa yang sekarang. Mereka tetap mengkritik, mereka tetap mau menjatuhkan si penguasa 2 periode. Apakah ini akan berlanjut? Apakah ini akan terus terjadi? Mari kita tunggu, karena sudah ada lagi yang dilaporkan oleh penguasa yang baru turun. Dilaporkan semua yang menurut dia telah merugikan nama baiknya. Kita lihat nanti seperti apa. Kita tidak perlu menunggu campur tangan pemerintah yang baru naik. Tetapi saya yakin dia akan tetap netral. Pemerintah yang baru ini akan netral. Netralnya apa? Bahwa dia berjalan di atas hukum yang ada. Tidak diintimidasi ataupun tidak mau dimainkan. Sekalipun para rekan-rekannya di kesatuan, ya, para purnawirawan itu telah mengambil sikap yang berseberangan dengan dia. Satu hal, pernyataan para purnawirawan itu telah ngeledek si penguasa baru, karena wakil si penguasa mereka bilang telah melanggar konstitusi. Dengan mengatakan wakil si penguasa melanggar konstitusi, secara tidak langsung mereka juga telah mengatakan si penguasa sekarang juga melanggar konstitusi. Semoga penguasa yang baru paham, karena saya yakin dia sudah malang melintang di dunia politik sekalipun dia seorang militer. Semoga pemerintahan yang baru bisa mengenali siapa kawan, siapa musuh dalam selimut.